Oke, welcome back to our lovely channel, bosku. Nah, di sini sesuai thumbnail, yang bakal kita bahas kali ini nggak tentang airdrop, tapi tentang insight di market ya. Soalnya kalau menurut admin sendiri, ini penting banget atau mungkin banyak juga yang penasaran ya, termasuk admin sebenarnya. Penasaran banget sama kata-kata di thumbnail ya. Kayak cycle kali ini beda nggak sih dari cycle sebelumnya? Soalnya ekstrim banget kalau menurut aku sendiri cycle kali ini. Nah, oke. Di sini seperti biasa kalau kita untuk ngeliatin chart atau merhatiin project-project gitu kan, kita pakai yang namanya CMC. Web pakai CMC ya atau coin market cap ya. Sebelum ngelanjutin pembahasannya, tetap seperti biasa untuk melakukan riset ya atau DOR, peringatan keras untuk melakukan do your own research atau DOR. Karena apa? Karena keuntungan, kerugian, resiko beli dan jual atau risiko sideline itu ditanggung masing-masing. Tanpa berlama-lama, tanpa banyak-banyakan bacot, oke kita langsung gas, bosku. Nah, di sini yang paling pertama kita bahas yaitu BTC. Sorry, sambil makan jambu. Wah, agak lemot nih. Ketahuan banget nih kan tinggal di kampung ya kan. Nah, lemot lemot nih kayaknya sinyal ini. Nah, di sini kita ubah chartnya ke all ya, ke semua. Daripada oh iya. Enakan yang garis lah. Nah, di sini BTC beda banget chartnya sama altcoin lain. Di sini dia itu keras banget. Dia udah di pucuk tapi altcoin kayak ketinggalan kan. Kayak pasti admin yakin, admin sendiri juga gitu ngerasanya kayak ini kenapa sih kayak cycle kali ini kenapa mereka atau orang-orang lebih tertarik ke market capitalization yang gede ya. Ibaratnya mereka seneng yang emang aset utamanya gitu kayak BTC terus kayak ETH terus kayak XRP kurang ya. XRP soalnya harganya lagi di bawah juga. Nah, altcoin yang lain itu bahkan untuk merangkak pun susah. Tapi kayak BTC, kayak Ethereum, itu harganya udah lumayan kerasa ya. Tapi emang kalau mereka itu naiknya cuman ya dari 15, anggaplah 20. Itu 3 kali lebih, 3 kali sampai 4 kali. Ethereum pun kisaran kayak gitu. Altcoin sebenarnya potensi yang gede, market cap-nya kecil, tapi sayangnya mungkin orang belum ngelirik atau orang sama sekali nggak tertarik. Nah, bagi yang hold altcoins, yakin banget pasti ketar-ketir ya sebenarnya. Tapi sebenarnya di market itu ada beberapa pilihan altcoin yang lumayan bagus dari segi chart, dari segi fundamental, dan menurut admin sendiri itu chartnya kayak sekeras BTC mungkin ya. Dan bagi yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton video sebelumnya. Coba apa judulnya kemarin? Judulnya itu kalau nggak salah altcoin yang menarik ya mungkin atau koin yang menarik atau token yang menarik di tahun 2024 kalau nggak salah. Coba cek aja di YouTube-nya. Nah, di sini kira-kira apa sih Min penyebabnya? Oke, kita bahas masalah naratifnya dulu. Naratifnya itu kita ulas sedikit. Yang pertama yang paling boom kalau menurut admin sendiri AI, terus yang kedua RWA, terus yang ketiga yang paling hot untuk tahun ini itu memes. Meme itu sebenarnya project atau aset yang benar-benar beresiko dan kalau menurut aku sendiri orang walaupun beli itu nggak bakal banyak kecuali emang orang yang percaya banget sama meme tersebut. Kalau menurut aku sendiri untuk sekarang, tapi jangan lupa untuk DOR, meme nggak bakal punah kalau menurut aku sendiri. Tapi ingat, nggak sembarang meme yang nggak bakal punah. Nah, untuk nentuin meme mana yang bagus atau meme mana yang bakal bertahan untuk berapa tahun ke depan atau mungkin at least untuk sampai akhir cycle ini ya,
kita harus riset lagi secara mendalam. Karena kayak meme yang gede kayak Doge, terus SHIB, itu kenaikannya kemarin nggak terlalu signifikan, tapi ada yang signifikan, yang baru ya. Terus ada lagi yang baru, tapi kurang signifikan. Nah, dari situ pun kita itu udah tahu kalau kalau apa? Kalau ada meme yang emang dia itu kayak superior daripada meme baru yang lain, dan bisa kita lihat mungkin ya. Tapi mungkin admin nggak bakal bahas nama atau ticker tokennya apa, atau ticker koinnya apa, nggak bakal dibahas di sini. Karena ya bisa dicek di video sebelumnya. Kita lanjut pembahasannya. Oh iya, kenapa orang rada nggak tertarik? Sebenarnya orang atau retail itu, atau trader-trader kecil, atau investor-investor kecil, itu tertarik sebenarnya sama altcoin. Dan mereka pun udah beli, tapi nyangkut. Nah, diguncang sama market maker, nyangkut. Kayak kemarin kan banyak yang ini, banyak kisah-kisah di platform X ya, atau formerly Twitter. Itu banyak kisah yang untuk Indonesia sendiri banyak nyangkut di Manta. Banyak banget nyangkut di Manta lah. Tragedinya mungkin kalian bisa cek-cek sendiri ya apa alasannya. Admin gak bakal bahas di sini. Males nyenggol akun-akun yang lain pun, atau nyenggol-nyenggol pribadi-pribadi yang lain pun males. Nggak ada gunanya gitu. Terus apa sih yang bikin orang atau market maker atau mungkin uh, fund gede itu nggak tertarik masuk di altcoin? Sebenarnya bukan fund gede yang nggak tertarik ya. Soalnya investor-investor yang di project-project kayak Manta, terus kayak ZK atau Polyhedra, terus kayak apa Sui, Arbitrum, terus kayak OP, Lido mungkin, terus Aptos mungkin. Nah, itu investornya nggak main-main loh, kayak backed by Binance, terus kayak backed by Coinbase Venture, terus Pantera juga mungkin, terus di back juga sama A16Z mungkin. Nah, terus sama siapa lagi? Pokoknya rata-rata yang nge-back mereka itu, kalau proyek-proyek yang terkenal, itu nggak main-main loh. Uangnya juga mereka nggak main-main. Tapi sayangnya, retail sekarang jadi makin pintar. Nah, kan supply-nya yang beredar itu kan nggak banyak kan ya. Supply nggak banyak, tapi FDV-nya atau fully diluted valuation-nya itu gede. Nah, otomatis apa pikiran orang yang udah lumayan lama terjun, itu pikirannya pasti kayak mereka bakal diguyur, jadi otomatis harganya turun terus. Itu kemungkinannya. Tapi biasanya ingat, ada kayak berita nih misalkan. Kayak misalkan ada berita, oh retail sekarang lagi ini, nggak suka sama altcoin mungkin. Itu mungkin aja berita yang dibikin, mungkin ya, dibikin suatu pihak mungkin. Untuk apa? Untuk ngegocek retail supaya retail jual apa yang mereka punya. Nah, itu pandangan pribadi admin. Tapi nggak tahu bener enggaknya. Kita bakal tahu bener enggaknya kalau cycle ini udah habis. Kalau cycle ini udah selesai dan bear market pun dimulai. Nah, di sana baru kita lihat. Di sana baru bisa kita tahu ntar altcoin itu bakal naik kencang kayak cycle sebelumnya atau enggak. Kalau misalkan altcoin itu, kalau anggaplah ini udah selesai bull marketnya, ini udah tahun 2026 misalkan, bull market udah selesai. Kita lihat chartnya, wah ini chartnya naik tinggi ya. Tapi kok kemarin-kemarin orang pada frustasi ya? Nah, berarti berita-berita yang kayak gitu tadi dibikin oleh suatu pihak mungkin untuk ngegocek retail supaya retail jual apa yang mereka punya. Jadi mereka bisa akumulasi di harga bawah ya, atau di harga lebih murah. Itu kemungkinan menurut admin pribadi. Nah, kemungkinan selanjutnya mungkin emang orang nggak tertarik sama altcoin-altcoin yang aneh-aneh ya. Mungkin karena sekarang itu banyak project yang keluar, banyak banget. Kalian bisa cek sendiri. L2 pun atau layer 2 pun banyak banget sekarang. Kayak Mood yang terbaru, terus kayak Arbitrum yang udah agak lama ya, terus kayak OP, terus
Aptos L1, sorry. Aptos layer 1. Yang L2 itu Aurora mungkin ya, terus kayak Boba, terus apa lagi? Selo ya. Oh, Selo kayaknya branding ya. Bukan branding sih, ngalih ke L2 kayaknya. Terus kayak Manta, terus kayak Stagnet. Nah, itu rata-rata L2. Jadi untuk L2 sendiri itu banyak banget. Terus apalagi yang boom misalnya kayak naratif AI itu boom. Tapi sebenarnya winnernya itu atau project-project yang gede itu di bagian AI itu nggak banyak. Yang emang bener-bener AI itu nggak banyak. Kayak contoh misalkan AI. Oh sorry nggak usah disebutin ya. Mungkin untuk 1 2 3 kalian udah tahu mungkin top 1 2 3-nya. Dan terus kita bahas lagi untuk di naratif RWA itu juga nggak banyak. Kayak Link kemarin atau Chainlink itu baru ngumumin kemarin kalau mereka itu kayak kerjasama sama JP Morgan. Bukan GP, JP Morgan ya. JP Morgan mereka itu kerjasama sama itu. Itu kayak gimana ya? Link langsung ngumumin dia itu nggak ngebangun hype. Kita ini kerjasama sama siapa sih? Tapi nggak. Dia langsung ngumumin jeblok gitu pengumumannya langsung keluar. Dia nggak pakai basa-basi lagi. Terus mungkin Ondo ya yang kerja sama BlackRock untuk bagian RWA. Terus apa lagi kemarin? Setahu admin kalau untuk RWA mungkin cuma dua itu. Tapi ingat ini bukan ajakan beli dan jual. Bukan ajakan beli dan jual. Cek pokoknya valuasinya berapa. Kalau menurut aku sendiri udah tinggi ya, nggak tahu kenapa. RWA ini tinggi. Terus sebenarnya AI yang masih agak rendah ya. Untuk yang tertinggi pun kalau untuk yang AI itu NIR. NIR itu ngerambah, nggak cuma AI doang. NIR itu layer 1 plus AI kalau menurut aku sendiri. Nah, dia itu untuk fully dilute valuation ya, kita cek di sini. Ingat ini bukan promosi ajakan beli dan jual. NIR FDV. Nah, dia itu untuk rank-nya itu di market dari segi market cap itu dia rank 17 ya. Nah, di rank 17 di sini kalian bisa lihat. Untuk fully dilute valuation-nya untuk sekarang itu di 9, tapi untuk market cap-nya sendiri itu di 8, Kenapa bisa beda? Karena circulating supply-nya itu beda dan bentar lagi kayaknya unlock. NIR ini harganya udah tinggi ya kalau menurut aku sendiri. Tapi bisa nggak lebih tinggi nggak tahu. Soalnya itu resiko di tanggung masing-masing. Jadi kalau kalian mau beli pikir ulang-ulang, pikir berkali-kali. Nah terus solusinya gimana Min? Kayak sekarang kan ibaratnya susah untuk milih project-project yang ini ya bagus ya. Tapi harganya murah itu susah sih sebenarnya. Soalnya yang belum gerak takutnya nggak gerak. Terus yang udah naik tinggi takutnya untungnya nggak maksimal. Nah, salahnya manusia itu di sini. Iya, iya sama, admin juga manusia. Nah, salahnya kita sebagai manusia itu di sini. Kita itu rakus ibaratnya. Kayak misalkan NIR ini udah berapa nih? Udah naik 7 kali dari harga bawah. Tapi sebenarnya admin pengen ngingetin sebenarnya. Kalau kita ngelihat dari harga sini, harga pucuknya itu di harga 220, kita anggaplah 20, 22, 20 lah. Jadi harga bottomnya kalau menurut aku sendiri itu seharusnya di harga 2 ya. Soalnya untuk dia naik dari harga 2 ke harga 20 itu butuh 10 kali. Jadi kalau menurut aku sendiri fairnya untuk di bottomnya itu di harga 2. Jadi untuk di harga sekarang dia itu naik 3 kali lebih. 3 kali lebih kalau kita mikir kayak udah jauh belum sih sebenarnya. Kalau menurut aku sendiri ya udah lumayan jauh sih, tapi kayaknya masih bisa lah, masih oke lah. Kecuali kayak Solana. Solana itu bottomnya atau sorry kita bahas pucuknya dulu. Pucuknya itu di 200 lebih ya. 250-an lebih atau kita genapin ke 260. Jadi aku sendiri nganggap itu bottomnya Solana. Itu bukan di harga 8 yang kalau dalam kemarin sebenarnya di harga 26. Karena apa? Kayak yang aku jelasin tadi. Kalau kita anggap di harga 26 itu naik ke harga 260, itu butuh 10 kali lipat. Nah, karena itu aku nganggapnya di 26. Tapi untuk kita bandingin ke harga sekarang, di harga 100 lebih, itu udah naik banyak banget. Kalau ke 100 pun udah naik lebih dari 4 kali. 4 kali, 5 kali, 5 kali, 6 kali, pokoknya udah tinggi. Jadi kita itu harusnya
Kalau menurut aku sendiri, kalau emang nyari yang untung yang lumayan gede ya, harus nyari project yang bagus, tapi harganya masih bisa dijangkau mungkin ya kenaikannya. Nah, salah satu yang menarik selain AI kalau menurut admin sendiri yaitu meme coins. Meme sendiri sebenarnya jagoan admin itu masih di PIP ya, PIP coin. Karena apa? Ya, tetap berbahaya kalau menurut aku sendiri. Tapi kita bisa ngitung-ngitung bahayanya mungkin ya. Kenapa yang ini agak agak bisa dibilang masih oke kalau menurut aku sendiri. Yang pertama dia itu udah list di Binance. Dia bukan perpetualnya loh yang list di Binance, tapi emang dia itu spotnya itu udah list di Binance. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri itu masih bisa dibilang aman dan emang resikonya dia ini masih baru. Jadi kalau tiba-tiba ada apa-apa sama PIP ini, ya kita harus nanggung resikonya. Jadi kayak yang saran aku berapa bulan yang lalu, kalau untuk beli yang baru-baru kayak gini, itu harus minim ya, seminim mungkin sebenarnya. Kecuali kalau emang kita risk taker, tapi tetap harus melakukan DOR secara mendalam. Untuk market cap-nya sekarang dia itu di 3,8 billion. 3,8 billion ya. 3,8 kita buletin jadi 4. Kalau kita ngomongin masalah Doge di tahun sebelumnya, itu dia peak-nya kalau nggak salah, market cap-nya itu di 90 B. 90 B, PIP ini di market cap 4 B. Ingat kita nggak bisa nyamain suatu project dengan project lain karena kita belum melalui cycle tersebut. Kita bull market ini belum selesai tapi kok kita nyamain sama ini ya. Sama cycle sebelumnya itu kan kayak aneh gitu. Kalau kita lihat dari segi chart bulanan, ini chart mingguan ya. Ada nggak sih untuk ini ya chart bulanan? Itu ekstrim banget kalau menurut aku sendiri. Nggak bisa disetting kah? Nggak terlalu lihai pakai ini. Nah, kayak gini nih, kalau kita lihat dari segi mingguan, chartnya emang masih oke kalau menurut aku sendiri. Dan kalau mau beli pun mungkin DCA ya, DCA atau dollar cost average. Nah, kalau admin sendiri kan ini risk taker. Kalau untung diem, kalau rugi baru ngamuk. Nah, itu kocak ya kan. Enggak loh, pokoknya jangan kayak gitu. Pokoknya riset terus pokoknya. Oh iya, waktu bahas masalah fully dilute valuation, terus circulating supply, di sini ketemu lagi hal yang menarik bosku. Retail itu atau investor, sorry, iya pokoknya kita retail lah ya pokoknya. Retail sama fund manager atau kayak investor gede sih nggak terlalu mikirin ya mungkin. Mereka itu kayak retail itu udah makin pintar kalau menurut admin sendiri. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya, untuk cycle kali ini, itu yang naik, itu project-project old. Selain project old, yang naik itu meme. Kenapa mereka senang meme? Karena meme ini fair launch. Fair launch itu, dia sekali launching, supply-nya langsung keluar semua. Lah, kenapa men? Emang kenapa apa salahnya kalau supply-nya keluar semua sama yang nggak keluar semua gitu? Rata-rata kita lihat sekarang, paling banyak supply-nya itu yang keluar 20-an lebih persen. Tapi kalau untuk meme coin ini ada beberapa emang yang nggak keluar supply-nya, tapi kayak PIP ini, itu 100% supply-nya ya keluar semua pokoknya. Doge di mining juga kalau nggak salah supply-nya itu keluar semua pokoknya. Dan untuk meme coin lain, admin kurang tahu ya, kurang riset ya. Nah, ini menarik karena apa? Karena supply yang keluar semua otomatis jadi selling pressure-nya itu semakin menurun kalau menurut admin sendiri. Nah, kayak ibaratkan kayak PVP ya mungkin. Nggak tahu sih sebenarnya. Ini kalian bisa bayangin sendiri ya, mungkin kayak PVP ya. Jadi semakin orang percaya mungkin uh, PIP misalkan. Hold PIP misalkan. Terus nggak ada yang jual. Berarti nggak ada dong selling pressure.
Tapi tetap market maker itu tetap ada di suatu project. Karena apa? Karena kalau nggak ada mereka, itu projectnya nggak bakal jalan. Kesimpulannya itu, nggak ada market maker, projectnya nggak bakal jalan. Nah, jadi orang tertarik sama yang circulating supply-nya itu udah 100% di market. Karena apa? Karena selling pressure-nya bakal makin menurun. Kenapa orang nggak tertarik sama yang circulating supply-nya 20-an% lebih, atau mungkin 5% lebih, atau mungkin 10% lebih? Karena apa? Karena selling pressure-nya dari para investor-investor gede atau para fund manager gede itu jadi lebih gede. Maka dari itu kalian lihat kalau token baru yang launching itu rata-rata harganya langsung turun ke bawah, atau enggak naik berapa hari dulu terus baru turun ke bawah. Karena apa? Ya karena selling pressure itu sendiri. Jadi ibaratkan pembelinya dikit tapi yang jual banyak gitu. Pembelinya dikit yang jual banyak otomatis harganya turun. Tapi kalau pembelinya banyak, penjualnya dikit, itu harganya bakal naik. Ingat ya, pokoknya ingat ini bukan ajakan beli dan jual. Nah, terus ada lagi kemarin yang di jaringan Ton yang viral kemarin ya, Notcoin. Ini tap-tap dapat ini, dapat duitnya mungkin. Sayang banget admin gak ikut garap kemarin. Wah, parah sih kelewatan kalau yang masalah ini. Tapi emang capek ya kalau menurut admin, tap-tap layar HP itu capek kalau menurut admin. Itu keren sih yang bisa ini, yang eligible kemarin ya. Selamat pokoknya. Admin nggak ada kata-kata iri sama orang lain. Nggak. Pokoknya kalau orang berhasil ya alhamdulillah pokoknya. Nggak ada kata-kata iri ya. Kita harus saling mensupport kalau menurut admin sendiri. Bukan saling menjatuhkan, bosku. Terus apa lagi yang bakal dibahas nih? Kayaknya mungkin sampai di sini aja ya video kali ini. Jadi untuk yang penasaran atau mungkin pengen request video apa yang bakal dibahas, itu bisa komen di kolom komentar. Mungkin kayak ada yang penasaran sama penjelasan yang lain kayak apa ya? Mungkin meme coin apa sih Min selain PIP tadi yang menarik, atau apa sih Min project AI yang menarik selain Near tadi? Nah, itu bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk melakukan DIR, do your own research. Karena apa? Karena keuntungan dan kerugian ditanggung masing-masing. So, see you guys in the next video.